Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Civil Ancora Vivo. Pada series tutorial kali ini kita akan coba melanjutkan pembahasan kita mengenai struktur komposit ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai perencanaan floor deck. Nah, floor deck design atau bond deck. Nah, di sini sekarang kita akan coba membahas shear connector. Ini dia. Pertama-tama kita harus memahami dulu apa itu shear connector. Shear connector ialah dari namanya saja adalah bisa kita artikan adalah penghubung geser. Nah, penghubung geser antara dua jenis material yang berbeda yang kita gunakan untuk yang kita gabungkan untuk menjadi struktur komposit. Nah, secara logika sederhana, lihat pada studi eksekusi kali ini ya. Ini adalah plat beton bertulang dengan tebal 12 cm ini. Dan balok kita tidak menggunakan beton, melainkan balok kita menggunakan baja IWF 300-150 ini. Nah, bagaimana supaya dua struktur ini bisa saling terkoneksi ya, atau saling menggigit. Nah, supaya saling menggigit atau saling terkoneksi satu sama lain, maka dibutuhkan penghubung. Nah, penghubung apa? Nah, gaya yang bekerja di sini adalah gaya ketika ada pergeseran. Nah, dari nama gayanya saja sudah diketahui ya, dari gaya pergeseran. Nah, tentu itu adalah gaya geser. Nah, ini kalau tidak dipegangi atau tidak terkoneksi, pasti ini akan geser-geser ya. Maka dibutuhkanlah itu adalah shear connector atau penghubung geser. Nah, bahasa yang lebih sederhana lagi, yakni adalah akar-akar pengait antara dua jenis material yang berbeda. Namun, dua material itu disatukan menjadi satu struktur. Nah, makanya kenapa pada series tutorial kemarin di floor deck ini, untuk mencari momennya, kita menggunakan tumpuan sendi ya, bukan jepit ya. Karena sejatinya struktur ini tidak monolit. Nah, tidak monolit. Ini adalah struktur sambungan ya, atau struktur koneksi. Nah, untuk sebagai perekat atau koneksinya kita membutuhkan ini shear connector. Nah, dan shear connector sendiri ada beberapa tipe ya, banyak tipenya. Namun di sini yang kita bahas hanya dua tipe saja, yaitu tipe bolt atau tipe baut dan tipe yang seperti antena ini. Dan material untuk membuat shear connector ini, untuk yang bolt kita bisa menggunakan baut atau menggunakan sisa-sisa dari tulangan. Begitu pula dengan yang ini. Kalau yang antena ini kita bisa menggunakan sisa-sisa tulangan ya, tidak bisa menggunakan baut. Nah, oke, langsung saja. Perencanaan shear connector di sini ada dua tipe. Nanti kita bahas satu persatu. Untuk mencari kebutuhan shear connector atau banyaknya shear connector itu adalah VH per Qn. Qn itu apa? VH itu apa? VH adalah gaya geser horizontal ya. Sedangkan Qn adalah kuat nominal dari satu shear connector. Nah, formula ini adalah formula untuk satu titik satu shear connector. Nah, bagaimana kalau dua seperti ini? Nah, ini kan dua. Nah, ini juga dua. Itu VH atau gaya vertikal dibagi dengan 2 kali kuat shear connector. Nah, begitu teman-teman ya. Nanti kita hanya menggunakan rumus yang sederhana ini. Oke. Kita langsung beranjak ke studi eksekusi. Nah, studi eksekusi kita seperti ini. Suatu plat ya, itu tebalnya 120 mm atau 12 cm dengan balok IWF 300-150 6,59. Nah, ini adalah jarak as ke as dari lebar plat ya, yaitu 2500 mm. Ya, perlu saya klarifikasi sebentar bahwa studi eksekusi kali ini berbeda dengan studi eksekusi yang kemarin ini ya. Ya, berbeda, namun lebarnya sama. Nah, oke. Diketahui data-data struktur sebagai berikut. FC atau mutu beton yaitu 20 MPa dan modulus elastisitas konkret itu dengan formula ini ya,
4700 dikali akar FC aksen atau akar 20 MPa didapat nilai 21.019 MPa. Lalu FUB atau putus ya, tegangan putus dari sir konektor itu adalah 370 MPa karena saya asumsikan menggunakan BJ37 ini dia BJ37 dengan FV 240 MPa dan FU 370 MPa. Area B ini apa? Yaitu adalah area baja ya. Itu 4678 mm persegi. Kita menggunakan milimeter. Dan thickness flank atau tebal sayap dari baja ini itu adalah 9 mm. Ini dia. Lalu area sir konektor objek ini adalah ini 2500 ini milimeter dikali dengan 120 mm ini 2500 dikali 120. Nah, didapatkan hasil 300.000 mm persegi. Dan L sama dengan 4 meter atau 4000 mm. L ini apa? L ini adalah panjang ya, bukan lebar. Ini dia. Nah, L itu yang mana? L itu yang ini. Dari titik ini, ini adalah L. L ini sepanjang 4 meter. Nah, ini adalah L sepanjang 4 meter. Dan kalau kita tinjau dari tampak depannya ini 2500 ya. Berarti jarak antara sini ke sini itu 2500 mm. Begitu pula dari sini ke sini itu 2500 mm. Dari sini ke sini juga 2500 mm atau 2,5 meter. Nah, dan jarak dari sini ke sini itu 4 meter. Oke. Berarti dia plat 2 arah. Berbeda dengan contoh soal yang sebelumnya ya. Nah, ini 2500 mm lebarnya sama dan untuk panjangnya berbeda. Ini salah tulis saya kemarin. Ini panjangnya 6000 mm ya, teman-teman. Untuk yang kemarin itu ya, panjang dari titik ini ke sini itu 6000 mm. Ini dia. Maaf, saya ada salah tulis ini. Dan untuk studi eksekusi kali ini kita menggunakan panjang yang 4 meter ya. 4 meter. 4 meter dibagi 2,5 itu hasilnya di bawah 2, maka dia tergolong plat 2 arah. Oke. Kalau kemarin 6000, ini salah tulis saya, harusnya 6000 dibagi 2500 itu hasilnya 2,4 kalau tidak salah ya. Maka dia tergolong plat 1 arah dan mencari momennya seperti ini. Oke. Sudah paham untuk panjang ini adalah 4 meter untuk studi kasus kali ini. Kita kembali. Lalu yang pertama, kalkulasi tipe 1. D itu adalah 2,5 dikali thickness flank. D ini apa? Yaitu diameter stud atau diameter sir konektor. 2,5 dikali 9 itu thickness flank. Itu sama dengan 22,5 mm. Kita bisa menggunakan diameter 22 mili atau di bawah itu namun tidak terlalu jauh juga bisa. Di sini coba kita ambil 16 mm. Dari 16 mm kita bisa menghitung luasannya, yaitu area steel 1/4 pi d kuadrat sama dengan 1/4 dikali pi nya 3,14 dikali d kuadrat, d nya 16 kuadrat sama dengan 200,96 mm persegi. Nah, dari luas area steel ini kita bisa menentukan kekuatan per satu sir konektor, yaitu Qn1 dan Qn2. Diambil yang paling kecil dari kedua hasil ini. Mari kita hitung bersama-sama. Untuk Qn1 yaitu area steel dikali dengan tegangan putus. Area steelnya 200,96, ini dia. Dikali dengan FUB, itu adalah tegangan putus dari BJ37 adalah 370 MPa. Didapatkan, nah ini dalam satuan Newton, kita jadikan kilo Newton, didapatkan hasil 74,35 kilo Newton. Nah, untuk Qn2, itu menggunakan formula setengah dikali AST dikali akar FC dikali modulus elastisitas konkret.
yaitu 0,5 dikali area steelnya 200,96 ini dikali akar FC, akar 20 MPa, ini dia, dikali akar 20 MPa, lalu dikali modulus elastisitas konkret yaitu 21.019, itu ini 21 ini ya. Didapatkan hasil, nah ini ke dalam Newton, maka kita konversi ke Newton, yaitu 65,14 kN. Dari kedua hasil ini, Qn2 dan Qn1, kita ambil yang paling minimal, yang paling terkecil, yaitu adalah 65,14 kN. Maka Qn, kekuatan per satu stud, per satu shear connector, itu adalah 65,14 kN. Nah, selanjutnya apa? Kita lihat Qn di sini sudah kita temukan. Maka selanjutnya kita mencari gaya geser horizontal. Kita cari di sini. Gaya geser horizontal itu ada dua juga. Nanti kita cari yang paling terkecil nilainya. Yang pertama adalah gaya geser dari baja. Nah, gaya geser dari baja itu formulanya area gross baja dikali dengan mutu baja itu sendiri. Dikali dengan tegangan leleh ya, yaitu adalah 4678. Itu apa? Itu adalah area gross baja ya. Nah ini AB, harusnya AG ya, 4678 mm persegi ini. Nah ini dia, dikali FY dari BJ37 adalah 240. Nah, didapatkan hasil ini 1 juta Newton ini ya. Kita konversi menjadi kilonewton menjadi 1122,72 kN. Ini adalah gaya geser horizontal dari baja. Selanjutnya kita menghitung gaya geser horizontal 2 atau gaya geser horizontal dari beton. Itu formulanya adalah 0,85 dikali mutu beton dikali area objek shear konektornya. 0,85 dikali FC-nya tadi adalah 20 MPa, ini dia. Lalu dikali dengan area shear konektor objek yaitu 300.000. Ini, nah, area shear konektor objek 300.000 mm persegi. Didapatkan hasil 5.100.000 ini. Kita konversi ke kilonewton menjadi 5.100 kilonewton. Antara gaya geser yang disumbangkan beton dan gaya geser dari baja ini, kita pilih yang paling minimal atau yang paling kecil. Didapatkan gaya geser yang paling kecil adalah gaya geser dari baja, yaitu sebesar 1122,72 kN. Maka VH di sini terbilang 1122,72 kN. Nah, dari sini kita bisa mencari jumlah shear konektor. Itu adalah VH per 2 Qn. Kenapa 2 Qn? Karena kita ingin mendesain ada dua begini ya. Shear konektornya per satu titik itu ada 2 stud. Nah, 2 stud. Nah, ini dia. 1 titik 2 stud. Maka Qn-nya kita bagi 2. Kekuatan satu shear konektornya kita kali 2. Bukan dibagi 2, tapi dikali 2. VH itu adalah 1122,72 kN dibagi dengan 2 kali Qn, itu 2 dikali Qn-nya adalah 65,14. Nah, didapatkan hasil 8,6 atau kita bulatkan menjadi 9 ya. Kita bulatkan menjadi 9 pasang, 9 buah. Ya, 9. Ini bukan 9 pasang ya, tapi 9 buah. 9 shear konektor. Nah, untuk jarak transversal itu adalah jarak ini antara jarak dari titik ini ke sini. Nah, ini adalah jarak transversal antara shear konektor. Itu kita kontrol dengan menggunakan formula 6 dikali diameter shear konektor. Itu sama dengan 6 dikali 16 sama dengan 96 mm, atau kita bisa membulatkannya menjadi 100 mm atau 10 cm. Nah, ingat teman-teman, ini adalah banyaknya shear konektor. Ini bukan pasang, ini kesalahan, ini adalah 9 buah shear konektor. Nah, karena di sini kita memasangnya dua gini ya, 1 titik 2 stud ini,
Maka 9 ini kita tambahkan 1 saja. Jadi 10 ya, 10 nah gitu. Oke. Lalu kita cari jarak maksimal antara stud atau sear connector itu adalah 8 dikali tebal flank, sama dengan 8 dikali 9 sama dengan 72 mm. Lalu kita kontrol 9 ini ya, 9 pasang, oke. 9 buah maksud saya, ini saya salah tulis. Cek jarak L per N plus 1. L-nya adalah 4 meter, ini dia. L-nya 4 meter. Dibagi 9 plus 1 adalah 10, teman-teman. Nah, didapatkan jarak 400 mm. Di mana 400 mm ini masih jauh lebih besar daripada 72 mm. Sedangkan 72 ini adalah jarak maksimal ya, antar studnya ini. Maka tidak oke. Untuk supaya oke gimana? Solusinya adalah jumlah yang kita cari ini dengan formula L 4000, kita balik saja ya, kita ulas dengan cara membaliknya. L sama dengan 4000, ini adalah panjangnya, panjang longitudinal, dibagi dengan 72, ini dia. Maka didapatkan 52 buah. Nah, kita bulatkan saja menjadi 56 buah, sejarak 72 mm. Nah, ini sudah cukup dan memenuhi persyaratan, teman-teman ya. Maka kita lihat gambar bagaimana. Nah, ini dia stud milik kita. Ini adalah floor deck, dan ini adalah baja tulangan las atau wear mesh, dan ini balok IWF kita. Dan ini yang saya terangkan tadi, 100 mm ini apa? Ini adalah jarak transversal. Nah, ini dia jarak transversal. Nah, dan ini diameter 16 dipasang sejarak 72 mm. Nah, ini dipasang dua-dua begini ya, teman-teman, supaya tidak terlalu boros. Ini supaya tidak terlalu boros, kita bisa juga memasangnya satu saja di tengah-tengah seperti ini. Nah, tidak usah dipasang dua begini. Satu titik stud kita pasang satu buah stud itu sudah bisa. Karena kenapa? Karena jumlah 56 buah sejarak 72 mm ini ya, kita garis bawahi yang 56 buah ini sudah jauh lebih banyak dari jumlah sear connector minimal, itu VH dikali VH dibagi QN ya. Tidak usah dikali 2. Dikali 2 saja hasilnya adalah 8,6. Bagaimana jika tidak dikali 2 atau VH per QN saja? Pasti jumlahnya jauh lebih besar daripada nilai ini, namun jauh lebih kecil daripada nilai ini, 56 buah. Jadi supaya tidak boros, kita pasang per satu titik itu satu sear connector. Nah, ini terlalu boros, maka nanti kita bisa memasangnya satu saja. Oke. Itu untuk kalkulasi tipe pertama, sear connector tipe bolt atau tipe baut. Nah, dan baut ini kita ambil yang dari pecahan dari sisa-sisa baja tulangan. Nah, bagaimana kalau baut itu menggunakan baut A3? Lupa saya mutunya. Ya, FO-nya saja yang dirubah, teman-teman ini. FO-nya saja yang dirubah. Nah, lalu kita langsung beranjak ke calculation tipe 2. Nah, ini adalah sear connector yang seperti antena. Itu adalah HS. HS itu adalah ini. Panjang ini adalah 20 mm. Dan D, di sini kita ambil 12 mm. Ini tidak ada ketentuannya. Kalau ini tadi ada ketentuannya, yaitu 2,5. Mana tadi ya? Nah, ini 2,5 dikali TF ya. Kalau ini tidak ada ketentuannya. Kita ambil 12 mm. Persyaratannya adalah HS per D itu harus lebih besar daripada 4. HS-nya 200 mm dan D-nya 12 mm. Kita bagi, didapatkan hasil 16,7, di mana ini masih lebih besar daripada 4. Ya, oke. Lalu area steel itu 1/4 pi D kuadrat atau 1/4 dikali dengan pi, yaitu 3,14. Maaf teman-teman ya. 1/4 dikali dengan pi 3,14 lalu dikali dengan diameternya, yaitu 12 kuadrat, sama dengan 113 mm persegi. Nah, dari sini kita mencari kekuatan satu stud ya, dengan cara yang sama. QN1 area steel dikali FU
113, ini dia dikali FU-nya tadi adalah 370, didapatkan dengan 41,81 kN ya. Lalu Qn2 setengah dikali AST dikali akar FC dikali EC atau modulus elastisitas konkret. Itu 0,5 dikali dengan AST-nya adalah 113 dikali akar 20 dikali modulus elastisitas sama dengan 36,63 kN. Seperti biasa, dari kedua nilai Qn ini kita ambil yang minimal. Didapatkan Qn sama dengan 36,63 kN. Ini dia. Nah, gaya geser horizontal itu VH sama dengan 1122,72 kN. Ini kita dapatkan dari perhitungan ini ya. Nah, oke, VH sudah ketemu ya. Jumlah sirkonektor itu VH dibagi 2 kali Qn. Karena apa? Karena dia ada dua penampang lingkaran ini ya. Nah, 1122,72 dibagi dengan 2 kali 36,63 kN. Didapatkan hasil 15,3. Atau kita bisa membulatkannya menjadi 16 tut atau 16 buah. Nah, dari sini kita bisa mengecek jaraknya. Jaraknya adalah L per N plus 1. L itu apa? L itu adalah panjang longitudinal. Ya, bukan lebar. Sekali lagi, ini adalah L-nya. Nah, ini adalah L-nya. L-nya 4000 mm atau 4 meter per 16 ini N ya. Ini 16 plus 1. Didapatkan hasil 235,3 mm atau kita bulatkan menjadi 235 mm. Di mana jarak ini masih tidak melebihi atau lebih kecil dari 500 mm. Dan ini bisa dinyatakan memenuhi syarat. Untuk sirkonektor tipe 2 ini jarak maksimalnya adalah 50 mm. Kita lihat di detail. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah wear mesh ya, atau besi atau baja tulangan las. Ini adalah floor deck. Ini adalah balok IWF 300 kita, balok ya. Dan ini adalah sirkonektor diameter 12 yang dipasang sejarak 235 mm ya. Nanti dia dipasang di atas ini. Nah, ini. Nah, ini sejarak 235. Gitu, teman-teman. Nah, 235. Sedangkan untuk yang atas tadi, nah, ini supaya lebih irit kita pasang single satu saja sejarak 72 mm atau bisa kita bulatkan supaya pekerjaan itu mudah 7 cm. Nah, itu gimana? Sama saja. Cuman dia lebih rapat ya. Karena apa? Karena dia single. Nah, single. Karena dia single maka dia lebih rapat. Sedangkan untuk yang ini dia lebih renggang ya, karena dia secara panjang juga unggul ya. Nah, ini maka dia akan sangat mengait sekali ya, akan sangat menggigit sekali terhadap beton itu ya. Nah, itu saja pada pertemuan kali ini, pembahasan perencanaan sirkonektor yang menghubungkan dua jenis material struktur yang berbeda. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.